Gak usah khawatir, bersukacitalah sebab upahmu besar di sorga. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini akan terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, ucapan bahagia terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di khotbah di atas bukit ini, terjemahan asli daripada dianiaya itu sebenarnya adalah dioko. Dioko itu artinya dikejar-kejar karena penganiayaan, jadi dalam posisi yang tidak nyaman karena penderitaan dan penganiayaan. Jadi kita bisa melihat di sini penderitaan adalah salah satu tentunya bagian dari ujian iman orang percaya. Karena saudara mengikut Tuhan Yesus tanpa mengalami suatu penganiayaan itu adalah sesuatu yang janggal. Karena bukankah dalam Alkitab, dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita harus mengerti bahwa penderitaan, kesengsaraan, ataupun hal-hal yang serupa itu adalah sesuatu yang biasa di dunia ini. Dan tidak perlu mungkin kita menganggapnya sebagai hal yang luar biasa. Nah, saudara, bahwa memang benar waktu kita mengerti bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang aneh di dunia ini. Kita hidup di dalam dunia. Dan memang betul di dalam dunia ada banyak penderitaan. Bahkan Tuhan juga berkata kepada kita untuk masuk dalam kerajaan sorga, itu akan mengalami banyak penderitaan karena kita sedang mengalami bukan sekedar clash budaya atau tabrakan budaya, tabrakan kebiasaan atau tabrakan kemuliaan juga. Tapi di dalamnya kita menemukan ada pertentangan-pertentangan yang terjadi dari cara hidup manusia, daging, dan juga cara hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa dalam mengikut Kristus, hal tersebut adalah hal yang biasa. Jadi Yesus katakan hal ini di depan untuk mengatakan begini, bahwa penderitaan itu adalah bagian dalam kehidupan dan proses yang akan dialami oleh warga kerajaan. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab secara khusus pada Rasul Yesus Kristus, kalau saudara baca di Kisah Rasul pasalnya yang keempat, saudara akan menemukan di dalamnya waktu mereka dianiaya, mereka kemudian dicambuk, kemudian mereka dianiaya. Alkitab bilang mereka pulang dengan bersukacita karena mereka berkata mereka sekarang sudah dapat mengambil bagian bersama-sama dengan Yesus yang menderita karena kebenaran. Jadi bisa dibayangkan mereka begitu bersukacita walaupun dianiaya. Ini menunjukkan bahwa memang penderitaan dan dianiaya karena kebenaran adalah hal yang biasa di dalam kerajaan Allah. Ya, saudaraku, kita juga bisa melihat di sini ada 4 hal orang bisa menderita. Ya, orang Kristen mengalami penderitaan ini. Yang pertama karena dosa, itu jelas, saudara. Yang kedua bisa jadi karena kutuk. Dan yang berikutnya adalah yang terbanyak ini karena pola hidup yang salah. Kalau hal ini, saudara, pola hidup yang salah, kita tentunya perlu bertobat. Dan yang berikutnya adalah yang kita bahas tadi, yang kita paling penting kita ketahui adalah penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan yang datang kepada kita karena kebenaran ataupun Tuhan sendiri yang menuntun kita kepada hal tersebut. Nah, memang sudah merupakan hal yang diketahui oleh banyak orang yang mengikuti Yesus dan menerima fakta dan kemudian realita bahwa mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka melakukan semuanya. Yesus mengatakan kepada kita begini, berbahagialah
bersukacitalah. Kita tidak perlu panik sebab nabi-nabi sebelum kita pun mengalami hal tersebut. Berarti orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dipakai oleh Tuhan mengalami hal tersebut. Dengan kata lain dia berkata begini, gak usah khawatir, bersukacitalah sebab upahmu besar di sorga. Nah, saya mempercayai bahwa disinilah kita tidak perlu takut dengan penderitaan dan kesukaran. Bahkan kita dipersiapkan secara mental untuk masuk pada semuanya. Berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan dengan hati yang besar dan tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Saudara, pada saat kita mengalami penderitaan karena penganiayaan, Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Dia katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kita percaya pada kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan kita adalah Tuhan. Kalau dia berjanji, dia menepatinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.